Nah. Apa kedua? Adapun dalil tanda yang menyatakan dia wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadith, firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada yang menyamai bagi Allah itu suatu jua pun. Jadi sifat yang wajib pada Allah mukhalafatuhu lil hawadith, bersalahan, artinya tidak sama Allah itu dengan segala yang baru. Yang mana yang baru? Yang selain Allah itulah baru. Jadi Allah tidak sama dengan segala yang baru. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Itulah pada surat Asy-Syura kalau tidak salah, atau Asy-Syu'ara. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak adalah atau tiada yang menyamai Allah Ta'ala itu suatu jua pun, syai'un. Suatu jua pun, apa saja, siapa saja, tidak sama dengan Allah. Itu dalil. Itu dalil, dan ulama sudah katakan itu dalilnya. Kalau diserahkan ke kita, agak mati. Kalau Ramadan sudah dekat, beginilah listrik. Kalau diserahkan kepada kita ayat ini, kita tidak bisa menyimpulkan dalil. Coba lihat, kalau yang bisa bahasa Arab, laisa itu artinya tidak, ka itu artinya seperti, misli itu contoh atau seperti juga. Jadi laisa kamislihi, tidak ada seperti itu. Kalau misli, tidak ada seperti misal Allah itu sesuatu. Jadi kalau dipahami ayat secara zahirnya, ayat ini bukan dalil Allah tidak serupa dengan sesuatu, tapi ayat ini adalah dalil yang serupa Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Ngerti? Ka itu artinya seperti, misli itu, nah kita ganti saja biar tak sama, seumpama. Jadi artinya tidak seperti seumpama Allah itu sesuatu. Jadi pertamanya Allah itu ada seumpamanya, ada serupanya Allah dengan yang lain. Kemudian di sini laisa ka misli syai'un, tidak ada yang serupa Allah itu, tidak serupa lagi dengan sesuatu, dia serupa hanya dengan Allah. Nah, itu kalau dipahami ayat menurut zahirnya. Makanya kita terima saja bagaimana ulama sudah berdalil dengan laisa kamitslihi syai'un. Ini bukan ulama tak bisa jelaskan, dan juga bukan saya tak bisa jelaskan, tapi nanti jelaskan tak paham juga. Jadi maka saya katakan terima saja. Nah, itu kalau dijelaskan nanti panjang lagi masalahnya. Bisa saya jelaskan sedikit, saya kasih tahu saja. Ini berlaku ilmu majaz ziyadah. Dalam Al-Quran itu ada istilah dengan ilmu majaz, majaz ziyadah. Jadi ka itu tidak ada. Jadi ka itu tidak ada artinya. Makanya menjadi, ketika ka itu hilang, maka tinggallah makna laisa mithlahu
syai'un. Nah, jadi tidak ada seumpama Allah, bukan lagi seumpama. Jadi ka itu tidak ada lagi. Dan dikatakan ada majat ziyadah. Ada yaitu dalil. Nah, itu kalau udah bisa paham, tidak usah dipikirkan karena itu adalah persoalan pembahasan para ulama. Tapi yang ingin saya tekankan, begitulah kalau kita memahami Quran menurut zahirnya saja itu bisa bermasalah. Nah, tapi ini menjadi dalil. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Ka dengan misli itu satu artinya, sudah dua kalimatnya tapi satu artinya. Nah, jadi kembali kepada dalil. Apa dalilnya? Allah itu tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan hawadis. Dalilnya itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa Allah itu, tidak ada yang menyamai Allah itu suatu jua pun. Nah, ini harus hafal ini, karena dengan ayat ini, dengan sifat ini, dengan dalil ini, kita menolak faham yang dikembangkan oleh kaum Mujassimah yang mengatakan Tuhan bertubuh. Mujassimah itu kenapa pernah dengar Mujassimah? Kaum Mujassimah kan ada Ahlus Sunnah, Syiah, ada apa lagi? Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, itu firqah 73. Kan umat Islam ini pecah 73. Kulluhum finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Wa mal wahidah ya Rasulullah. Yang mana yang satu itu ya Rasulullah? Itu sahabat bertanya, maka Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Ajaran yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Itulah yang kemudian diberikan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Mujassimah itu, kenapa mereka dikatakan Mujassimah? Karena mereka Mujassimah dari kata dasar jismon. Jismon itu artinya tubuh. Jadi Mujassimah dikatakan mereka Mujassimah karena mereka berakidah Tuhan itu punya tubuh. Bagaimana tubuhnya Tuhan? Seperti tubuhnya. Nggak tahu kita, itu kata Mujassimah. Tapi yang jelas Tuhan ada tubuhnya, ada bentuknya. Jadi yang di situ lengkap, ada tangannya, ada jarinya, ada kakinya, ada mukanya. Kalau ada mukanya tentu ada matanya juga, ada hidungnya kan gitu. Nah, itu ada hadis-hadis yang mereka katakan. Jadi kita jawab untuk mereka, kalaupun nanti mereka tidak terima, yang jelas kita tidak terpengaruh dengan paham Mujassimah yang kadang-kala sebahagian akidah Mujassimah itu bisa menjadi kafir. Jadi kita jawab, kita tolak akidah mereka, bukan untuk menolak mereka, tapi untuk menolak akidah itu masuk ke kita saja sudah cukup. Jadi kita jawab, kita tolak bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Kalau dikatakan Allah bertangan, jadi sudah sama seperti kita. Walaupun nanti dikatakan tangannya bukan seperti tangan kita. Yang jelas Tuhan sudah sama dengan kita. Di mana samanya? Pada sama-sama punya tangan, walaupun tangan berbeda. Itu kan dalam pembahasan orang lain, bahwa dikatakan binatang yang 4 kaki itu dia punya tangan. Yang mana tangannya? 2 kakinya yang depan itu pada makna 2 tangan pada manusia. Jadi artinya begini, binatang yang kita katakan 4 kaki, dia punya tangan. Kita juga punya tangan, sama-sama punya tangan, tapi tangannya tidak sama seperti tangan kita. Jadi dari satu sisi kita sama dengan binatang. Jadi
kalau dikatakan Tuhan punya tangan, itu sudah menyerupakan Tuhan dengan makhluk-makhluknya yang punya tangan. Walaupun nantinya mereka lari, Mujassimah itu lari, lalu mengatakan tangan Tuhan tidak sama seperti tangan kita. Jadi tidak sama tangannya, tapi jelas Tuhan ada tangan. Nah, itu sudah menjadi paham Mujassimah. Itu Mujassimah itu nama dulu. Kemudian berganti mereka dengan istilah Salafi. Dari mana kita tahu akidahnya sama? Mujassimah dengan Salafi akidahnya sama. Kemudian mereka ganti nama lagi dengan Wahabi. Jadi kelompok kalau istilah Kristen itu kelompok sawah, Salafi Wahabi. Nah, itu dari mana kita tahu itu? Dari akidah mereka sama. Pembahasan yang akidah yang diyakini oleh Mujassimah itu juga yang diyakini oleh kelompok sunnah yang menurut kita itu Wahabi. Mereka katakan Tuhan duduk di arsy, mereka katakan Tuhan punya tangan, mereka katakan Tuhan punya muka, punya kaki, punya anak jari. Itu paham Mujassimah. Kalau mereka bukan Wahabi, bukan Mujassimah, berarti jangan berpaham seperti itu. Tadinya mereka katakan setelah Mujassimah, mereka katakan diri mereka Salafi. Salafi itu artinya generasi dahulu. Jadi mereka ingin mendakwakan bahwa mereka mengikuti sahabat Nabi dan ulama-ulama yang hidup pada masa 300 tahun Hijriah. Dari 1 Hijriah sampai 300 tahun Hijriah. Itu yang dikatakan dengan generasi salaf. Jadi mereka berakidah, katanya ini, kata orang Wahabi ini, mereka berakidah seperti akidahnya salaf. Sesungguhnya itu bohong. Orang salaf, mereka tidak pernah mengatakan Tuhan itu punya muka. Itu ulama-ulama dahulu tidak pernah mengatakan Tuhan punya muka. Tapi dalam Al-Quran Allah katakan umpamanya seperti yang kemarin kita bacakan, wa yabqa wajhu, kekallah wajah. Jadi mereka katakan wajah saja. Apa makna wajah? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Tapi Wahabi memaksakan wajah itu maknanya muka. Nah, begitu juga dengan masalah istiwa. Dalam surat Taha ayat 5 Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bersifat Rahman itu istiwa di atas arasy. Wahabi bukan istiwa, jalasa wastaqarra, itu penafsiran mereka. Duduk dan tetap di atas arasy. Itu tidak dilakukan oleh sahabat dan juga generasi salaf. Mereka kata baca istiwa. Allah yang bersifat Rahman istiwa di atas arasy. Kami beriman seperti itu. Itu orang salaf. Orang yang pada masa sahabat dan ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Maliki dan Imam Mazhab semua itu akidah mereka, akidah salaf. Dalam ayat seperti itu istiwa, mereka tidak mentakwilkan, tapi juga tidak mentafsirkan seenaknya saja. Jadi istiwa. Nanti jangan seperti yang sudah saya ceritakan, jangan tanya apa istiwa. Orang salah tidak bertanya. Tapi Wahabi, Salafi, Mujassimah, Khawarij itu satu loh, ganti-ganti casing, ganti-ganti bendera saja. Ganti baju kan. Istilah api ganti casing. Artinya bisa api lama juga. Tapi ganti casing. Sekarang sudah api baru lagi. Ya, padahal casingnya saja yang ganti. Jadi mereka itu mengatakan Tuhan itu duduk di atas arasy. Sampai diceritakan oleh dalam buku ini, ada dalam buku 40 dalam buku Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Sirajuddin Al-Abbas. Itu diceritakan dalam kitab-kitab orang dahulu. Ibnu Taimiyah ketika menyampaikan ini, dia mengatakan Tuhan duduk di atas arasy dan setiap 2/3 malam terakhir turun ke langit. Yang pertama seperti saya turun dari mimbar ini, dari mimbar entah di Kufah dan di Basrah, tahu? Jadi seperti saya turun
Jadi Tuhan turun seperti saya turun. Nah, jadi ulama orang salaf pada masa sahabat, mereka cuma beriman nuzul, beriman dengan istiwa, tidak mentafsirkan istiwa dengan makna duduk. Nah, jadi kembali ke tadi, di mana jika ada orang yang mengatakan Tuhan itu duduk di atas arsy, di sana Tuhan menetap, itu banyak sekali dalil-dalil itu. Dalil-dalil yang menunjukkan seakan-akan akidah Wahabi itu benar, akidah Mujassimah itu benar. Pokoknya nanti kita bacakan kitab-kitab kita ketika malam nisfu Sya'ban, karena amalan kita dinaikkan, lalu sampai berjumpa amal dengan Tuhan, dinaikkan lalu sampai berjumpa dengan Tuhan. Dinaikkan kan ke atas, berarti jelas Tuhan itu di atas. Nah, kemudian waktu Isra Mi'raj, kemana Isra Mi'raj? Ke Mustawa, melewati 7 langit, lalu sampai ke Sidratul Muntaha, lalu sampai ke Mustawa. Di sana berjumpa katanya. Jadi sudah naik. Jadi berarti Tuhan jelas Tuhan itu berada di atas, di atas arsy. Nah, kemudian juga ketika ada seorang budak, seorang sahabat Nabi melaporkan kepada Nabi, "Ya Rasul, saya ingin memerdekakan budak saya." Lalu Nabi bertanya, "Apakah budakmu muslim atau bukan?" "Belum Rasul, dia masih kafir. Jangan merdekakan dulu. Bawa dia dulu ke sini, kita Islamkan, lalu kita merdekakan." Bawa sampai di situ, Rasul bertanya, "Wahai budak," karena nggak tahu namanya ini, Rasul nggak panggil budak. "Wahai budak, di mana Tuhanmu?" Dia tunjuk ke atas. Si budak tadi tunjuk ke atas. Maka kata Rasul, "Wahai sahabat, merdekakan dia." Berarti kan tadi apa kata Rasul? Jangan merdekakan kalau dia belum Islam. Lalu sampai di situ Rasul tanya, "Di mana Tuhanmu?" Dia tunjuk ke atas. Maka Rasul merdekakan dia. Kata Rasul merdekakan dia. Berarti dengan menunjukkan ke atas, dia sudah apa? Sudah muslim. Yang ditanya Rasul, "Di mana Tuhanmu?" Jadi kan itu membuktikan bahwa Allah itu berada di atas. Banyak sekali dalil. Jadi kita ini berakidah tidak ada dalil. Kalah kita ini. Jadi bagaimana menolak mereka? Itu tolak mereka ya. Intinya ini dengan ayat ini, laisa kamitslihi syai'un. Kemudian hadis-hadis yang tadi diceritakan itu tidak boleh dijadikan landasan akidah. Sebab ulama sedunia itu sejak dari masa ke masa sudah sepakat, hanya Wahabi saja yang tidak sepakat. Apa sepakat? Kalau kita berdalil akidah itu harus dengan ayat. Kalau tidak ada ayat, kalau umpamanya berdalil dengan hadis Rasul, maka harus dengan dalil yang mutawatir. Tidak boleh dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh dari seorang ke seorang, tapi harus oleh yang mutawatir. Minimal mereka ada 4 setiap generasi. Ada 4 perawi, ada 4 orang yang dengar dari Rasul, kemudian disampaikan kepada 4 orang lagi. Jadi setiap generasi atas itu akidah dibangun. Jadi tidak boleh dihukumkan Islam dengan hanya dia tunjuk tangan ke atas. Tidak boleh diambil hukum bahwa Tuhan itu berada di atas. Nah, ini yang tidak boleh. Masalah cerita itu benar atau tidak benar, karena hadis itu sahih. Lalu apa kata ulama dengan peristiwa si budak tadi tunjuk ke atas? Jadi kata Syekh Muhammad Asqalani kalau tidak salah, beliau katakan itu bukan menunjukkan Tuhan berada di atas, tapi Nabi perintahkan dia untuk dimerdekakan, karena selama ini Tuhan dia bukan, selama ini Tuhan si budak itu di bumi. Di bumi itu Tuhan apa? Kalau umpamanya dia dulu beragama Yahudi, Tuhannya mungkin ke siapa? Kalau dia beragama Nasrani, Tuhannya ada Yesus. Kan di sini dia ada patung. Kemudian kalau dia orang jahiliyah, Tuhannya itu di dalam, yang dulu di dalam Masjidil Haram yang 360 Lata dan
Uzza. Ketika ia tunjuk ke atas, berarti dia sudah melepaskan akidah bertuhan kepada patung tadi. Kenapa dia tunjukkan ke atas? Itu bisa saja karena dia belum paham tentang Tuhan, maka dia bisa tunjuk ke atas. Dia tidak dianggap salah, tapi dia sudah dianggap Islam. Kenapa? Dia sudah melepaskan Tuhan syirik, Tuhan yang banyak dia sudah lepaskan. Dia tunjuk ke atas, berarti dia bertuhan kepada Allah. Tapi kok tunjuk ke atas? Jangan salahkan, dia orang baru masuk Islam. Jangan diambil hukum dari dia. Jadi dia dihukum Islam, kenapa? Sudah melepaskan Tuhan yang banyak itu. Dia bertuhan kepada Tuhan yang satu, itu pasti. Tapi tempatnya dia tunjukkan ke atas, itu karena dia belum tahu tentang akidah yang sebenarnya. Makanya dari hadis itu tidak boleh dijadikan dalil. Sudah jelas. Jadi Tuhan itu bukan di atas. Lalu juga di mana? Kalau bukan di atas juga bukan di bawah. Intinya Tuhan tidak berada pada jihad, pada satu arah. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ada, tidak ada tempat. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah maujud bila makan. Allah itu ada dan tidak ada tempatnya. Nah, jadi tolaklah seluruh pemahaman penyampaian yang memberikan faham bahwa Tuhan itu sama dengan makhluk. Jadi tolaklah dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi hadis yang saya ceritakan kalau belum bisa dipahami, nanti kalau dengar Wahabi yang sampaikan, tahulah sedikit, bukan seperti itu. Yang disampaikan oleh orang Wahabi itu bukan. Yang saya sampaikan ini juga, walaupun belum bisa, nanti yang seperti inilah, ini yang dijelaskan oleh ulama, bukan saya. Dijelaskan oleh ulama Syekh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi kita kembali kepada ulama saja. Bagaimana penjelasan ulama tentang hadis itu? Sudah paham? Jadi jangan nonton di Viroja, Ahsan Insan, Pak Ahsan TV, Insan TV dan sebagainya. Sudah disampaikan masalah akidah, Tuhan itu berada di atas aras. Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Apakah kamu tidak beriman? Nah, ini Wahabi paling gawat. Ada ayat lain dalam surat Al-Mulk dan salah. Apakah kamu tidak beriman kepada yang ada di langit? Itu mereka katakan Tuhan. Langit maksudnya di atas. Padahal di ayat itu dikatakan langit bukan aras. Aras itu di atas langit. Sampai di sini mereka katakan maksudnya aras. Sudah ada maksudnya. Nah, padahal di ayat itu kemudian ini di dalam ayat Al-Quran itu ada yang dikatakan Tuhan berada di aras, ada yang Tuhan berada di langit. Jadi yang betul itu yang mana? Jadi kata Wahabi, maksud di langit itu di aras. Nah, itu maksud. Maksud itu menurut siapa? Menurut mereka, bukan menurut. Nah, jadi kalau menurut ulama, siapa yang di langit itu malaikat, bukan Allah. Yang di langit itu malaikat. Ini maksud. Apakah kamu tidak beriman kepada malaikat? Itu maksudnya, bukan kepada Allah yang ada di langit. Sudah ya? Sudah jelas? Allah apa? Allah ada, tidak ada tempat. Bukan di langit, bukan di bumi. Tuhan bukan di langit. Jangan percaya kepada orang yang seperti itu. Kita katakanlah namanya orang-orang seperti, bukan cuma Wahabi gitu ya. Yang pokoknya yang menyampaikan akidah seperti itu tak usah diterima, walaupun namanya lain. Bukan Wahabi apa saja namanya, itu akidah yang menyalahi. Sebab seperti yang sudah pernah saya jelaskan, bahwa kalau dengan ayat itu kita pahami Tuhan berada di atas, ada ayat dan hadis lain yang menunjukkan Tuhan itu berada di bawah. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika ia berada pada sujud. Jadi waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu Allah saat ia
berada pada sujud. Jadi secara logika dulu pernah saya katakan, langit berada di atas. Itu arah juga di atas langit. Kalau kita berdiri, berarti makin berdiri, makin tinggi kepala, makin dekat dengan langit, makin dekat dengan Tuhan. Tapi di hadis itu Nabi katakan semakin pada waktu sujud, semakin kepala ditundukkan sehingga kepala sejajar dengan bumi, saat itulah Tuhan dekat dengan kita. Jadi Tuhan berada di mana? Di langit atau di bumi? Tak jelas. Di langit atau di bumi. Kemudian juga ada sahabat Nabi yang pada mula-mula salat itu tengok sana, tengok sini seperti orang main-main. Lalu kata Rasul, kenapa kamu salat seperti itu? Jangan, kalau kamu salat jangan main-main. Karena ketika kamu salat menghadap Ka'bah, ini kata Nabi, adalah Tuhan antara engkau dan Ka'bah. Di mana Tuhan? Di sini, bukan di langit. Jadi apakah kita berdalil dengan akidah yang kontradiksi, yang kadang-kala dikatakan di atas, kadang-kala dikatakan di bawah? Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan ada, tidak ada tempatnya, itu selamat. Jadi banyak dalil-dalil. Adapun dalil akli, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Secara akal bagaimana membuktikan bahwa Allah itu bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis? Atau kita katakan begini, secara akal bagaimana membuktikan Tuhan itu tidak sama dengan makhluk? Kita tidak pernah melihat Tuhan, kok bisa mengambil kesimpulan Tuhan tidak sama dengan makhluk? Kan begitu. Nah, inilah hebat ini orang mengaji ilmu kalam, ilmu tauhid kita ini, yang tidak bisa dilihat, kan tidak dilihat, tidak pernah dilihat Tuhan, tapi bisa dibuktikan. Tuhan ada, bisa dibuktikan. Padahal tidak pernah melihat Tuhan. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Tidak pernah kita lihat Tuhan. Bagaimana kita tahu ini bisa dibuktikan? Dibuktikan secara akal. Apa dalilnya? Maka karena bahwasanya jikalau tiada ia bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Ini mukhalafatuhu harus diingat terus artinya ini. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Apa arti mukhalafatuhu? Tidak sama. Berarti kita balik, kalau Tuhan sama dengan makhluk, itu dalil. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, niscaya nafilah ia bersifat dengan qadim dan bapa. Kalau Tuhan sama dengan kita, bagaimana kita, begitulah Tuhan, kan gitu. Kalau Tuhan sama dengan kita, bagaimana kita, begitulah Tuhan. Kita ini bukan sesuatu yang qadim, kita ini bukan makhluk yang bapa. Jadi kalau Tuhan sama dengan kita, berarti Tuhan tidak qadim, Tuhan tidak bapa. Qadim sudah jelas, qadim. Apa diulang lagi? Qadim sudah jelas, itu sudah ada dalilnya. Nah, kita ulang sedikit ya. Kasihan. Apa tadi? Kalau Tuhan sama dengan kita, Tuhan tidak bersifat dengan mukhalafatul lil hawadits. Berarti Tuhan sama dengan makhluk, sama dengan kita. Kalau Tuhan sama dengan kita, kesimpulan sementara, bagaimana kita, begitulah Tuhan. Kan Tuhan sama dengan kita. Berarti bagaimana kita sekarang, begitulah Tuhan. Kita ini bagaimana? Ada kita diawali oleh tiada. Itu dikatakan hulus, lawan daripada qidam atau qadim. Jadi dengan demikian, berarti Tuhan tidak qadim, tapi hulus sebagaimana kita. Kemudian yang kedua, kalau Tuhan sama dengan kita, bagaimana kita? Begitulah Tuhan. Tuhan kita ini tidak kekal. Kita ini ada dan nantinya tiada. Jadi Tuhan seperti itu juga. Kan tak sama tadi. Sama dengan kita. Itu dari sifat saja, belum dalam hal-hal lain. Kalau Tuhan sama dengan kita makan, Tuhan makan juga. Gitu. Kalau Tuhan sama dengan kita, berarti kita ini tidur, Tuhan tidur juga. Sama. Kalaupun tidak semuanya sama, adalah hal-hal yang bisa disamakan. Itu kalau ini pembuktian secara akal.
Kenapa dikatakan Tuhan tidak sama dengan kita? Buktinya, kalau Tuhan sama dengan kita, maka Tuhan itu bagaimana kita adalah Tuhan. Jadi sehingga nafilah sifat Qidam dan nafilah sifat Bapa. Maka betapalah boleh nafi Qidam dan Bapa itu padanya. Bagaimana kita katakan Tuhan tidak bersifat Qidam? Bagaimana kita katakan Tuhan tidak bersifat Bapa? Karena telah sudah wajib dahulu tadi dia bersifat Qadim dan Bapa dengan dalil naqli dan akli. Artinya itu kan sudah kita pelajari dengan dalil-dalilnya. Tuhan itu bersifat Qidam, Tuhan itu bersifat Bapa. Itu sudah kita terima. Bagaimana malam ini kita katakan Tuhan sama dengan kita? Kalau Tuhan sama dengan kita, berakibat yang sudah kita imani malam kemarin Tuhan Qidam Bapa itu sudah tidak ada. Kalau Tuhan malam ini sama dengan kita. Sedangkan yang kemarin kita sudah yakin dengan dalil akli, dalil naqli, Tuhan itu Qadim, Tuhan itu Bapa. Kalau Tuhan itu Qadim, kalau Tuhan itu Bapa, jelas Tuhan tidak sama dengan kita. Kenapa kita katakan tidak sama? Kita ini tidak Qadim. Apa buktinya kita tidak Qadim? Buktinya sesuatu yang ada itu senantiasa berubah. Ini bukti kita tidak Qadim, berubah. Tadi susah, tadi kuat, baru makan kenduri, sekarang tidak ada masjid. Itu perubahan namanya. Dan yang tidak berubah, bukan tidak berubah. Kuat terus, fit terus. Sekarang tadinya hebat, sekarang berubah itu namanya. Nah, itu bukan sesuatu yang Qadim, itu sesuatu yang baru. Karena ada sifat pada kita ini yang senantiasa berubah, susah, senang, itu sifat kita. Kadang-kala susah, kadang-kala senang, kadang-kala bergairah, kadang-kala lahir. Ya. Ini kan berubah. Jadi yang bersifat dengan yang berubah itu namanya baru. Tuhan itu Qadim. Tuhan Qadim, Tuhan Bapa. Jadi Tuhan tidak sama dengan kita. Tidak sama dengan kita. Ini dalam bahasa Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Dalam bahasa ulama, mukhalafatuhu lil hawadits. Adapun tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah itu bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Apa qiyamuhu binafsi? Qiyamuhu binafsi? Apa nama? Qiyamuhu binafsi? Masih lagi. Qiyamuhu binafsi kan berdiri sendiri. Nah, bagaimana berdiri sendiri? Berdiri terus. Berdiri terus. Siapa yang dirikan? Tidak, berdiri sendiri dia. Bagaimana berdiri? Berdiri terus. Tidak salah. Apa makna qiyamuhu binafsi? La yahtaju ila mahallin wa ila mukhassisin. Itu arti qiyamuhu binafsi. Allah tidak berhajat, tidak berkehendak, tidak perlu kepada zat, dan Allah tidak perlu kepada yang menjadikan. Itu makna qiyamuhu binafsi. Itu makna Allah Ta'ala berdiri sendirinya, bukan berdiri seperti berdirinya kita. Jadi yang bayangkan Tuhan berdiri seperti dirinya kita, kalau kita ini didirikan Tuhan berdiri sendiri, itu sesat, salah itu. Jadi berdiri itu hanya suatu istilah yang maknanya ada. Saya ulang-ulang ini karena masih ada kekhawatiran karena penyakit hidung kadang putri kauluji kadang-kadang orang memahami seperti itu, berdiri di sendiri, jadi maka harus diulang-ulang. Nah, jadi kalau saya pahami, saya analisa ini, masyarakat kita ini kadang-kala perbuatan yang sudah berlaku dianggap hukum. Nah, ini persoalannya. Apa yang sudah terjadi dianggap itu suatu kebenaran. Padahal belum tentu itu hukum dan belum tentu itu suatu yang benar. Kalau nanti terjadi Pak tanya ke orang-orang yang pernah ikut pengajian, tanya hukum, jangan hukum tauhid, hukum fikih saya tanya. Orang yang dicerai sama siapa yang cerai? Suami. Nah,
Seorang wanita dicerai suaminya, berapa lama dia menjalankan iddah? Itu tidak berpikir, dia jawab 3 bulan 10 hari. Itu kan hukum turun-temurun. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam kitab ulama, dan ulama tidak pernah sampaikan itu. Kenapa tahu ulama tidak pernah sampaikan? Aku pernah dengar semua ulama berpidato. Karena ulama berbicara dasar Al-Quran dan hadis dan dalam kitab-kitab yang dibacakan. Dalam kitab tidak ada, bagaimana ulama menyampaikan itu? Tapi kenapa bisa ada di masyarakat kita? Saya tidak tahu. Itu salah. Kemudian apalagi orang-orang perempuan yang melahirkan itu tidak salat selama 44 hari. Apa jadi? Ketika ditanya, belum dah salat belum mandi. Kenapa? Belum berhuruf. Belum berhuruf. Nah, gue ini pula nggak usah 1 hari itu malaikat nomor tidak. Jadi ukurannya bukan 44, ukurannya sudah habis nifas atau belum. Kalau nifas darah yang keluar setelah melahirkan itu habis pada hari 20, mandi wajib dan salat. Itu kalau suami bodoh kadang-kadang rugi juga suaminya. Ya, kalau suami bodoh nanti dibilang udah belum. Jadi sudah libur lagi suami. Jadi maksudnya suami harus tahu itu berapa masih ada darah, tidak ada lagi. Usulnya kalau tidak ada lagi mandi. Tapi belum 44, ada itu 44. Kurang-kurang nifas, sekali mata berkedip selesai. Mandi, nah, sudah salat. Tapi karena sama-sama bodohnya, ya sudah. Suami bodoh, istri bodoh juga. Jadi tidak ada itu. Ini masyarakat Aceh di luar tidak tahu. 44 hari. Itu apa? Hari apa itu 44 hari? Padahal bisa-bisa ini. Kadang-kadang kan dalam hukum fikih sebanyak-banyak nifas 60, dia tidak mandi pada 44 hari karena harinya sudah cukup. Padahal darah masih ada. Apa hukum mandi itu? Kalau dia mandi dan berniat sengaja saya mengangkatkan hadas besar karena Allah Ta'ala dengan anggapan karena 44 hari sudah sampai, padahal nifas masih sedang mengalir, itu hukum mandi itu haram. Apa tadi? Hukum masyarakat. Jadi berdiri sendiri, apa yang mungkin diterjemahkan di masyarakat kita? Yang berdiri. Kata orang Aceh, dam. Ibadah. Jadi berdiri. Bukan. Qiyamu binafsih. Artinya Allah tidak berkehendak kepada zat. Artinya Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi. Itu arti qiyamu binafsih. Apa dalilnya? Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala terlebih sangat kayanya daripada sekalian alam. Nah, coba. Itu terjemahan ayat. Coba kalau tadi qiyamuhu binafsih hanya yang kita tahu berdiri sendiri. Apa hubungannya berdiri sendiri dengan ayat ini? Tidak ada. Apa artinya tadi? Allah Ta'ala terlebih sangat kaya daripada sekalian alam. Ada disinggung dalam ayat berdiri sendiri? Kan tidak ada. Jadi tidak ada hubungannya. Tapi ketika kita tahu makna qiyamuhu binafsih, tidak berkehendak kepada zat, tidak berkehendak kepada yang menjadikan, cocok ayat ini menjadi dalil. Tapi kalau masih berdiri sendiri, yang kita bayangkan Allah itu berdiri seperti pemahaman berdiri kita ini, walaupun dia berdiri Allah lain lagi, yang maksud berdiri dia, bukan masalah tidak berkehendak. Ayat ini tidak mengenal. Jadi istilahnya lain yang jadi dalil, lain yang jadi madlul. Tapi ketika sudah paham makna qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat, Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang menjadikan, cocok ayat ini menjadi dalil. Apa firman Allah? Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala terlebih sangat kaya. La, sungguh. La itu sungguh. La yang tidak panjang,
La yang tidak panjang itu artinya sungguh. Kalau la panjang artinya tidak. La. Makanya kalau baca surat Qul ya ayyuhal kafirun itu harus panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. La a'budu. Kalau dibaca la a'budu ma ta'budun. Itu la tadi yang pendek maknanya sungguh. Kalau la panjang maknanya tidak. Artinya berubah dari tidak menjadi sungguh. Bukan sungguh tidak. Atau bukan tidak sungguh. Lain-lain. Tidak dan sungguh. Jadi yang arti sebenarnya harus dibaca panjang tapi la a'budu, tidak aku sembah apa yang kafir sembah. Itu kalau la panjang. Tapi kalau la pendek, la a'budu ma ta'budun, sungguh aku sembah apa yang kafir. Siapa kita? Hanya gaya Quran kan? Kamu tadi Quran panjang pendek. Pokoknya panjang, walaupun panjangnya tidak sampai 5 harakat, panjang harus ada. Karena menghilangkan satu mat itu hilang satu huruf. Kalau nggak panjang kali sampai 5 harakat, kan? 5 harakat, pokoknya panjang lah, jangan dibaca pendek. La a'budu gitu. La a'budu ma ta'budun. Ini innallaha la ghaniyyun. Jadi la-nya tak panjang. Kalau dibaca panjang lain lagi. Sungguh Allah tidak kaya. Yang tertulis tidak panjang, sungguh kaya daripada sekalian alam. Apa makna kaya? Kalau makna kaya menurut kita banyak harta, kan? Kaya menurut kita, makanya ini harus dipahami. Kaya menurut hukum bukan kaya menurut yang terjadi di masyarakat. Kalau yang dalam Al-Quran, yang dipahami dalam Tauhid kita bawa ke masyarakat ini tidak ada yang kaya. Siapa yang kaya di bidang yang kita katakan yang kaya di bidang siapa? Tidak ada. Siapa? Namanya siapa? Hah? Haji Gani. Haji Gani contoh orang kaya. Kaya di sini kalau kita bawa ke sana tidak ada. Tapi dia bukan orang kaya. Jadi apa juga mana orang kaya dalam masyarakat itu orang banyak harta, banyak uang. Nah itu yang dikatakan kaya. Kaya di sini apa? Banyak harta juga? Bukan. Jadi makna kaya di sini artinya tiada berkehendak. Jadi innallaha, sesungguhnya bahwasanya Allah Ta'ala terlebih sangat kayanya. Apa artinya? Allah Ta'ala sangat tiada berkehendak. Itu artinya sangat tiada berkehendak, tiada perlu kepada sekalian alam. Itu makna kaya di sini. Jadi kalau makna kaya ini kita bawa ke kehidupan kita, tidak ada yang kaya. Semua orang kaya berkehendak, dia masih berkehendak, masih ingin ini, ingin itu, butuh ini, butuh itu. Maka tidak ada yang kaya. Kalau kaya ini dibawa ke sana, tapi tidak usah dibawa. Yang ini, yang itu, ya itu. Karena kan punya istilah masing-masing. Yang kaya di sana pun jangan bawa sini. Makna kaya di sana itu yang dibawa sini nanti lain jadi kaya. Jadi ini istilah kaya. Makanya kalau mau baca mukadimah kitab para ulama itu dikatakan telah menulis kitab ini oleh seorang hamba yang fakir. Itu jangan dibayangkan seorang hamba yang fakir itu tidak ada tempat tidur. Jadi di situ dikatakan fakir. Tapi apa juga makna? Fakir itu senantiasa memerlukan Allah. Semua kita memerlukan Allah. Maka semua kita ini fakir dalam hal ini. Bukan dalam hal zakat. Dalam hal zakat ini lagi mana makna fakir. Udah, ini sudah banyak malam ini saya sampaikan suatu istilah-istilah. Jadi jangan yakini dibawa sana. Jadi semua ilmu punya istilah masing-masing yang barangkali sama istilahnya tapi tidak sama pengertiannya. Jadi Allah Ta'ala menurut ayat Quran kaya dari sekalian alam. Apa makna kaya? Tiada berkehendak pada sekalian alam. Ini bukti Allah itu berdiri sendiri. Artinya tiada berkehendak Allah kepada zat, tiada berkehendak Allah kepada yang menjadikan. Dalam Al-Quran Allah katakan
Allah tidak berhajat kepada sekalian. Allah. Itu dalil menurut Al-Quran. Adapun dalil akli, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah itu bersifat qiyamuhu binafsih. Ingat terus, apa arti qiyamuhu binafsih? Tiada bergerak kepada tempat atau zat. Karena jikalau tiada ia bersifat dengan qiyamuhu binafsih itu, niscaya berkehendak kepada zat yang lainnya akan tempat adanya itu. Maka karena jikalau berkehendak ia kepada zat yang lainnya, niscaya adalah ia sifat. Ini bahasa kitab ini juga harus dipahami. Zat yang lainnya bukan zat yang lain, itu maksudnya. Zat selain dari dianya, itu maksudnya. Bukan zat yang lain. Makanya kadang-kadang ada yang menyampaikan Tuhan itu zat, tidak butuh lagi kepada zat yang lain. Bukan itu. Artinya Tuhan itu tidak berkehendak kepada zat. Zat itu selain dirinya. Berarti yang ingin dikatakan Tuhan itu adalah zat, bukan sifat. Jadi jikalau berkehendak ia kepada zat, zat itu yang lainnya niscaya adalah ia sifat. Jadi kalau Tuhan berkehendak kepada zat, berarti Tuhan itu sifat. Bukanlah ia zat yang bersifat dengan segala sifat yang sempurna itu. Maka jikalau ada ia sifat, niscaya tiadalah ia bersifat dengan segala sifat ma'ani dan sifat maknawiyah itu. Karena sifat yang lain itu tiada bersifat dengan keduanya itu. Maka bukanlah Allah Ta'ala itu sifat. Telah adalah ia wajib bersifat dengan keduanya. Maka bukanlah Allah Ta'ala itu sifat, adalah ia zat yang bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Panjang. Sudah. Jadi ini sudah pernah kita jelaskan tadi itu. Apa dalilnya secara akal Allah itu berdiri sendirinya? Berdiri sendirinya. Kita ulang sekali lagi, apa makna berdiri sendiri? Allah tidak berkehendak kepada zat. Apa dalilnya Allah tidak berkehendak kepada zat? Dalam Al-Quran itu sudah kita bacakan. Sekarang dalil menurut akal. Apa dalilnya, apa buktinya Allah tidak berkehendak kepada zat? Dalilnya, kalau Allah berkehendak kepada zat, berarti Allah bukan zat. Kalau Allah bukan zat, berarti Allah itu sifat. Karena pembahasan kita hanya itu, antara zat dan sifat. Kalau Allah itu sifat, maka Allah tidak bersifat. Sedangkan Allah itu bersifat. Kalau Allah bersifat, berarti Allah itu bukan sifat. Kalau bukan sifat, berarti zat. Kalau zat berdiri pada sifat sendiri. Apa dalil Allah itu berdiri sendiri? Ya, apa dalil Allah berdiri? Apa dia berdiri sendiri? Allah ada diri sendiri, dia tidak berkehendak kepada zat. Apa dalilnya? Ulang lagi. Apa dalilnya? Dalilnya kalau Allah berkehendak kepada zat, berarti Allah itu bukan zat. Kalau Allah bukan zat, berarti Allah itu sifat. Kalau Allah itu sifat, berarti Allah tidak bersifat. Itu sudah sampai. Sekarang mundur. Tetapi Allah itu bersifat. Nanti bacakan dalam Al-Quran. Allah itu bersifat. Kalau Allah bersifat, berarti Allah bukan sifat.
Kalau bukan sifat berarti Allah itu zat. Kalau zat berdiri sendiri. Bukan balik-balik, mundur. Sudah sampai mundur. Apa di situ? Karena yang ingin kita cari, betulkah Allah itu berdiri sendiri, kan itu. Jadi kita berangkat dari sana, sudah lalu mundur karena tujuannya memang itu. Supaya kedero ya Pak. Jadi kita bisa. Ya, jadi Allah berdiri sendiri. Arti berdiri sendiri tidak berhajat kepada zat. Katanya dalil. Apa dalilnya? Allah tidak berkehendak kepada zat. Dalilnya, saya ulang. Dalilnya kalau Allah berkehendak kepada zat, berarti Allah bukan zat. Kalau bukan zat, ya sifat. Kalau sifat tidak bersifat. Bagaimana? Sedangkan Tuhan itu bersifat. Nah, itu mundur. Kalau Allah bersifat, berarti Allah bukan sifat. Kalau bukan sifat, berarti zat. Kalau zat berdiri sendiri. Mantap. Nah, jadi jelas Allah berdiri sendiri. Apa dia berdiri sendiri? Lanjutkan. Jadi bukan dimana di situ. Apa arti yang bersih? Nah, berdiri sendiri. Apa sih yang bersih? Berdiri sendiri. Nah, lanjutkan terus. Mudah-mudahan bisa. Nah, itu kalau yang kita bacakan di kitab panjang, karena ini kitab Melayu banyak mereka itu. Nah, jadi ketika kita pendekkan ya seperti itu, tidak begitu payah lah. Jadi kalau ikuti bahasa yang di kitab, sepertinya upaya. Sifat ma'ani, di sini kan disebut sifat. Kalau yang penting dulu Allah itu bersifat, apakah ma'ani atau ma'nawiyah. Tahu sifat ma'ani, ma'nawiyah tahu kan? Itu qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Itu ma'nawiyah. Allah bersifat dengan sifat itu. Buktinya adalah Al-Quran. Tadi tidak dapat. Kalau ada di ujung ayat yang tadi itu di mukhalafatul hadis, laisa kamitslihi syai'un, ujungnya wa huwas samiul alim. Atau di ayat kursi saja. Ayat kursi. Coba ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan kecuali Dianya, Dia yang hidup. Itu kan sifat. Jadi Allah itu yang tiada Tuhan kecuali Dianya, Dia itu hidup. Berarti Allah itu bersifat. Bersifat di ayat itu dengan sifat hayyun, yang hidup. Jadi kalau Allah bersifat, jadi jelas dulu Allah bersifat. Dalam ayat Al-Quran itu banyak. Atau kalau ayat kursi mungkin ada yang tak bisa tahu bilang aja ayat kursi ada. Tapi yang mana? Tak tahu, tengok kursinya dulu. Bismillah kan tahu, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan? Karena bisa bismillah. Dengan nama Allah yang bersifat dengan sifat pengasih, itu yang maha pengasih lagi maha. Berarti kan Allah itu bersifat dengan sifat pengasih dan sifat penyayang. Jadi jelas Allah bersifat dengan sifat rahim, bersifat dengan sifat rahman. Sudah jelas Allah bersifat. Kalau Allah bersifat berarti Allah bukan sifat. Nah, kan bisa kita berangkat dari ayat. Jadi cerita ke Wahabi lagi. Wahabi tidak boleh gunakan akal. Dalam bertauhid tidak boleh gunakan akal. Jadi harus ke Quran saja. Maka tanya nanti sama Wahabi, orang gila bisa paham Al-Quran tidak? Orang gila bisa? Tidak bisa. Kenapa? Dia tidak ada akal. Jadi yang bisa memahami Al-Quran itu siapa? Orang-orang yang punya akal. Kenapa orang yang berakal bisa memahami Al-Quran? Karena dia masih bisa menggunakan akal. Tapi kenapa juga Wahabi katakan bertauhid itu tidak boleh dengan akal? Karena tidak boleh dengan akal. Ya bagaimana? Bukan dengan akal, tapi Al-Quran itu bisa pahami dengan apa? Dengan otak, dengan kaki, atau dengan apa? Memahami Al-Quran tadi seperti Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gunakan akal, katakan kepada Allah. Gunakan akal.
pengasih, penyayang itu Allah atau sifatnya? Sifat. Itu tidak bisa dijawab kalau tidak mempunyai akal. Maka bertauhid itu harus menggunakan akal. Tapi tidak lari daripada Al-Quran. Tidak lari. Kita berangkat dari Al-Quran, kita pahami Al-Quran. Jadi untuk memahami Al-Quran itu harus dengan akal. Mereka tidak pernah gunakan akal seperti itu. Mungkin juga tidak berakal. Jadi bersifat dengan apa tadi? Bersifat dengan Rahman, Rahim. Rahmat pengasih, Rahim penyayang. Itu padahal sama saja. Sudah beda. Rahman, Rahim pengasih, penyayang. Jadi dengan dari kalimat dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu saja sudah kita pahami Allah bersifat di situ dengan sifat Rahman, dengan sifat Rahim. Kalau Allah bersifat berarti Allah bukan sifat. Kan gitu. Itu siapa yang bisa jawab ya, yang bisa jelaskan? Yang berakal. Yang tidak berakal tidak bisa. Jadi Allah bukan sifat. Sudah pernah tidak berikan contoh? Kenapa sifat tidak bersifat? Sudah. Apa contoh kemarin? Kayu panjang, warnanya dari ngetren biru. Kayu biru di sini, biru itu sifat kayu. Panjang itu sifat kayu. Jadi kayu itu zat. Dua sifat tadi sudah kita berikan itu dua sifat. Yang dimana kita temukan panjang itu sifat kayu. Di mana kita temukan apa tadi biru? Nah, sifat kayu dari sisi bentuk dia panjang, dari sisi warna dia biru itu sifat. Jadi jangan nanti yang kayu itu panjang, yang biru itu apa? Panjang. Yang biru itu panjang, bukan kayu. Itu kan tidak betul. Panjang itu sifat, biru sifat. Jadi kita katakan yang biru itu apa? Kan kayu yang betul. Kayu yang biru, bukan panjang. Panjang itu sifat. Kalau sifat tidak lagi bersifat. Yang bersifat zat. Jadi zat itu bisa banyak sifatnya. Panjang, tipis. Kan kayu itu panjang, tipis, persegi, bulat. Nah, bagaimana? Kemudian merah lagi. Warna. Jadi satu sepotong kayu itu bisa kita katakan panjang, tipis, persegi, bulat, biru. Sudah empat sifat. Jadi semuanya ditemukan pada kayu. Bukan kayu itu panjang, biru ada pada panjang, tipis ada pada panjang. Tidak. Semuanya pada kayu. Jadi jelas sifat tidaklah bersifat. Yang bersifat itu adalah zat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih itu sifat Allah. Berarti Allah bersifat dengan sifat pengasih. Kalau Allah bersifat, Allah bukan sifat. Kalau bukan sifat, berarti Allah zat. Kalau zat berdiri sendiri. Itu kata orang Indonesia. Kata orang Arab, qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi. Baca ya. Jadi jangan nanti qiyamuhu binafsi beda dengan diri sendiri. Itu kan beda bahasa saja. Ini yang saya sedang sampaikan ini di sini masih saya sampaikan juga. Ada orang yang membedakan niat dengan lafaz niat. Ada. Dia dibilang coba baca lafaz niat salat. Dia bilang ustaz ini wardal duhri maaf mati dan imaman Muhammad lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Niatnya bagaimana? Niatnya sholli. Oh bukan, itu lafaz niat sengaja sembahyang fardu zuhur. Jadi mana beda dengan sholli tadi? Bahasanya saja. Nah, makanya sekarang begini saja. Coba baca sholli, coba baca lafaz niat. Baca terus sengaja sembahyang fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Jadi nanti mau sholat gitu aja, gampang ya? Udah di kamar,
sengaja sembahyang fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Taala. Allahu Akbar. Boleh. Nanti jangan orang bilang jadi nak baca usalli, nak baca usalli betul. Karena yang kita baca bukan usalli. Tapi nak baca lafaz niat sudah. Sudah, tapi bahasa Indo apa tak sah? Sah. Yang tidak sah Indo dalam salat. Kalau di luar salat sah. Nah, ini juga qiyamuhu bina berdiri sendiri, itu kata kita. Kata dalam bahasa Arab qiyamuhu binafsi. Mari. Ya. Tiadalah ia berkehendak kepada zat yang lainnya, wajiblah ia berdiri sendiri. Nah, karena sudah dipastikan Allah bersifat dengan ma'nawiyah, dengan sifat ma'ani, berarti Allah itu zat. Kalau begitu, tiadalah ia berkehendak kepada zat yang lain. Kenapa? Karena ia zat. Bapa berkehendak kepada zat, yang berkehendak kepada zat itu sifat. Kalau sudah ia zat, wajiblah ia berdiri sendirinya. Apa makna wajib di sini? Nanti jangan dimasukkan wajib fikih lagi. Wajib dalam ilmu fikih bukan. Wajib artinya pastilah. Tidak mungkin tidak menurut akal kalau zat itu tidak berdiri sendirinya. Kalau sudah zat, wajib berdiri sendiri. Apa maksud wajib? Tidak mungkin tidak. Itu arti wajib. Berdiri dia sendiri. Maka itu ada kode tentang satu. Itu ada yang salah. Baca di bawah garis itu. Katanya kalau berkehendak ia kepada zat yang lain, wajiblah ia berkehendak sendirinya, maka wajah itu jalan yang munasabat digugurkan ibarat yang tersebut itu mustahil. Jadi itu tidak ada sebenarnya. Maka jikalau berkehendak ia kepada zat yang lain, wajiblah ia berdiri sendirinya, maka jikalau berkehendak ia Jadi sekarang kita baca maka jikalau berkehendak ia kepada perbuatan orang yang menjadikan. Yang tadi itu tidak ada. Maka jikalau berkehendak ia kepada perbuatan orang yang menjadikan, yang menjadikan dia. Ini apa lagi nih? Saya ulang. Qiyamu binafsi artinya berdiri sendiri. Dia kan ada dua makna. Ada maknanya Allah tidak berkehendak kepada zat. Itu sudah ada dalil tadi. Makna yang kedua, Allah tidak berhajat kepada, tidak berkehendak kepada orang yang menjadikan. Nah ini yang kita bacakan sekarang. Mana dalilnya? Maka jikalau berkehendak ia kepada perbuatan orang yang menjadikan dia. Jadi kalau Allah itu berhajat kepada ada orang yang menjadikan dia, niscaya adalah ia baharu. Betul. Kalau sudah pahami mana baharu, betul. Apa arti baharu? Baharu diawali oleh tidak ada, kemudian ada. Jadi kalau Allah berhajat kepada yang menjadikan, itu kan artinya Allah itu pertamanya tidak ada. Tidak ada. Dari tidak ada, maka dia berhajat kepada yang menjadikan supaya dijadikan, setelah dijadikan baru ada. Jadi kalau Allah berhajat, berkehendak kepada yang menjadikan, berarti Allah itu baharu. Maka jikalau ada ia baharu, niscaya tiadalah ia bersifat dengan qidam dan baqa. Kan berlawanan. Kalau sudah baharu berarti bukan qadim, bukan qidam. Kalau bukan qidam, bukan baqa. Dan juga mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, itu kan rusak. Kalau ini tidak diterima, sifat yang sudah diterima tadi pun itu rusak. Jadi sudah kita terima wujud, kita terima kita sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Sekarang yang bil nafsi dengan makna yang kedua. Apakah Allah itu ada yang menjadikan? Jadi pemikiran-pemikiran orang barangkali mana mungkin ada, tapi tidak ada yang menjadi. Ya, betul itu kita katakan betul. Kalau makhluk, yang namanya makhluk. Nah, ini sering ucap makhluk kan? Sering makhluk. Bahasa apa makhluk itu? Ada. Arab. Oh, bahasa Arab. Makhluk. Dari khalaqa, yakhluqu, khalqan, wa huwa khaliqun. Itu Allah khaliq. Wa dzaka makhluqun. Jadi makhluk itu bukan khaliq.
Jadi bahasa ini sebenarnya ini nggak usah tinggi kali kita belajar. Bahasa-bahasa yang kita gunakan itu harus dipahami sebenarnya. Makhluk itu diciptakan. Kalau diciptakan berarti bukan pencipta. Nanti jangan sampai ada yang mengatakan itu Tuhan, itu pencipta. Padahal dia makhluk, sudah makhluk. Tidak mungkin satu orang bersifat dengan dua hal dalam waktu yang sama. Tidak mungkin. Dia khalik, dia juga makhluk. Itu tidak betul. Jadi makhluk. Nah, Tuhan itu khalik dan kita ini makhluk. Jadi Allah itu tiada berkehendak kepada yang menjadikan. Sebab jika Allah berkehendak kepada yang menjadikan, berarti Allah belum jadi. Betul? Belum jadi. Setelah dijadikan baru jadi. Berarti itu namanya baru. Apa arti baru? Ada yang diawali oleh tidak ada. Jika Allah baru, berarti Allah bukan kidam, tidak kadim. Kalau tidak kadim, tidak baka. Kalau Allah tidak kadim, tidak baka, sama dengan kita. Berarti tidak bersifat dengan mukhalafatul hawadis. Jadi kalau Tuhan sama dengan kita tidak pernah buat langit. Kita tidak pernah ciptakan bumi. Kita hanya duduk di atas langit, di atas bumi, di bawah langit. Kita tidak menciptakan langit. Sementara langit itu siapa yang ciptakan? Tuhan. Tidak boleh Tuhan sama dengan kita. Dia itu baru, dia diciptakan. Jadi bagaimana? Begitu sini. Maka betapalah sah yang demikian itu. Bagaimana kita katakan Tuhan tidak bersifat dengan kidam, baka, mukhalafatul hawadis? Bagaimana kita katakan tidak? Karena telah sudah wajib zat Allah itu bersifat dengan ketiganya itu dengan dalil naqli dan dalil akli. Di mana? Yang telah sudah dahulu tadi. Ialah wajiblah ada ia sendirinya. Dah, kesimpulan. Jadi kalau Allah bukan kalau Allah berhajat atau berkehendak kepada yang menjadikan, pahami itu terus dari kata itu. Berarti Allah belum jadi. Itu. Sehingga masih butuh kepada yang menjadi. Kenapa belum butuh kepada yang menjadikan? Karena belum jadi. Kalau begitu, kapan Allah itu jadi? Setelah dijadikan. Berarti Allah itu dari tidak ada kepada ada. Berarti kalau demikian Allah itu hudus. Bahasa Arabnya hudus, bahasa lainnya baharu. Kalau baharu berarti bukan tidak, bukan kadim. Bukan kadim, bukan baka, bukan mukhalafatul hawadis. Jadi hilang sifat itu. Bagaimana kita hilangkan? Sedangkan tadi sudah yakin dengan dalil akli dan naqli Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baka, Allah itu mukhalafatul hawadis. Sudah jelas? Kalau Allah tidak ada, ini kembali ke wujud sana. Sampai nanti ujung-ujungnya kalau Allah itu ada yang menjadikan, berarti Allah itu tidak ada. Tidak ada. Kalau Allah tidak ada, apa bukti adanya Allah? Bukti adanya Allah adanya alam. Yang mana yang dikatakan alam? Selain Allah Ta'ala. Ulang ini. Ini mau libur nih. Yang mana yang dikatakan alam? Selain Allah. Kenapa selain Allah dikatakan alam? Oh, tidak ada. Coba. Kenapa yang bukan Allah dikatakan alam? Dalam bahasa Arab, alam. Sudah saya sampaikan tuh. Yang hadir itu dihafal seperti tak lupa lagi, itulah. Tapi baru sebulan. Apa yang digunakan? Alam paham. Bukan. Apa bukti adanya Allah? Adanya alam. Alam bukti adanya Allah. Kenapa yang bukan Allah itu dikatakan alam? Kenapa enggak dikatakan amal saja? Apa enggak dikatakan Iqbal? Selain Allah itu apa namanya? Iqbal. Enggak. Alam. Selain Allah namanya alam. Enggak ada yang ingat ya? Allah bersifat Bukan.
Ini persoalan lughat. Jadi alam itu secara kamus bahasa Arab artinya tanda. Sudah saya sampaikan tadi. Sudah. Hidupkan rekaman kalau tidak percaya. Alam artinya tanda, alamat kan? Alamat itu. Jadi tanda. Jadi kenapa selain Allah itu dikatakan alam? Karena selain Allah tanda adanya Allah. Dia kalau sudah lupa, sudah pernah kita sampaikan, lalu diingat-ingat lupa. Kata ulama jangan lupa berselawat kepada Nabi. Jadi kalau sudah lupa baca selawat dulu nanti. Sendiri Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam arti dengan berkat selawat ini, semoga Allah ingatkan apa yang lupa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya Rabbi Mustafa ya qasidana wa kullana amana ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa ya qasidana wa kullana amana ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa ya qasidana wa kullana amana ya wasi'al karami Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in